Ini saya tidak biasanya karena saya dikerumuni 4 orang ibu-ibu. Kita cari tahu dulu. Nah, di sini ada sebuah kelompok untuk membantu finansial masyarakat. Siapa sebenarnya Mira Delima ini yang membuat kelompok yang sehingga ibu-ibu dari masyarakat sekitarnya bahkan di luar sini juga bisa terbantu. Kita langsung aja dengan ini Ibu Mira Delimanya. Saya dulu Mira Delima dan ada 3 orang lagi dengan Ibu Tina. Ibu Tina ini adalah salah satu orang yang telah menerima manfaatnya karena sudah 1 tahun berjalan ya Bu ya. Ibu Tina, saya halo Bu Tina di situ. Dengan ini Ibu siapa? Ibu Sari. Ibu Sari juga pernah menerima manfaatnya yang baru berjalan 4 bulan Bu ya, 4 bulan. Dan terakhir adalah Ibu Rini ini tertarik ingin bergabung juga di kelompok ini karena apa? Dia pernah mengalami juga pinjaman yang memberatkan. Nah, karena di sini sudah jadi kita lihat presentasinya Ibu Mira seperti apa dan sangat-sangat tidak memberatkan orang-orang yang ikut dalam kelompok ini. Oke, kita akan lebih jelasnya ngobrol-ngobrol dengan Ibu Mira. Yeah. Nah, Ibu Mira ini bisa nggak cerita latar belakang dulu deh gitu. Nah, kenapa ada inspirasi untuk membentuk ini gitu? Nah, memang mulai ada keinginan membentuknya sebenarnya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Itu sudah karena ada kasus tetangga yang kena musibah. Jadi dia meminjam ke koperasi keliling ya. Jadi pinjam 100.000, bunganya 20.000 per bulan. Dia pinjam 1 juta, bunganya per bulan 200.000. Ketika dia tidak bisa membayar pokoknya yang 1 juta itu bulan depan, dia membayar bunganya aja. Selama 11 bulan itu tetap masih ada ya, walaupun dia sudah membayar. Iya. Membayar bunganya aja. Jadi selama 11 bulan karena dia nggak bisa bayar pokoknya, dia bayar bunga 200.000 per bulan. Jadi selama 11 bulan itu bunganya yang sudah dia bayar aja 2.200.000. Sementara pokok pinjamannya 1 juta nggak berkurang sama sekali, nggak. Wah, sangat memberatkan sekali itu ya. Itulah latar belakangnya ya. Jadi dari ditutupin yang 1 juta, dia mencicil 200.000 selama 5 bulan selesai. Nah, kok tahu konsepnya seperti ini dari mana sih latar belakangnya? Bisa cerita sedikit aja pengalaman. Karena Ibu Mira ini sama saya ini berteman lama, kita sama-sama pernah satu pekerjaan juga. Ya, boleh cerita sedikit lah. Ya, kawan lama ya. Kawan lama. Nah, sebenarnya konsep kelompok simpan pinjam seperti ini bukan sesuatu yang baru. Iya. Itu ada namanya kredit union. Dulu tahun 2008 saya bekerja di Aceh Selatan itu untuk mengembangkan kredit union di Pucuk Lembang, Pasi Lembang dan Durian Kawan dengan teman-teman tim. Tetap di situ masih ada memakai bunga atau jasa kesepakatan kelompok. Tetap ada. Walaupun tidak memberatkan juga ya. Dan memang sistem administrasinya memang agak panjang. Agak panjang lah. Jadi saya berpikir kalau seandainya diterapkan pasti bagus. Tetapi alangkah bagusnya kalau tidak pakai bunga sama sekali. Iya. Sesuai lah. Kan kita muslim. Riba salah satu dosa yang harus diperangin. Dengar ceramah Ustaz itu ketakutan setelah itu saya. Pinjam ada bunga-bunga bikin ketakutan. Jadi berpikir kenapa nggak dibikin seperti ini aja. Kemudian
pencatatannya pun ada beberapa yang saya ubah. Nah, Saya bikin sesimpel mungkin seperti orang catat jula-jula. gitu ya. Catat jula-jula, jadi siapa saja yang menengok, oh kayak gini ya, gampangnya. Kesannya sepele, kesannya gampang, bisa dilakukan siapa aja dimulai. Oh gitu. Nah, Mira ini juga ibu rumah tangga. Apakah di sela-sela ibu rumah tangga kan tahu sendiri ya, repot yang mengurus anak, suami, keluarganya lah pokoknya. Itu apa nggak memberatkan ya? Karena dia memberikan arahan kepada masyarakat sekitar yang memiliki masalah tentang finansial, terus tertarik bisa itu. Gimana tuh apa nggak memberatkan ya? Nggak, pada Karena di dasarnya. sini dia tidak ada dapat keuntungan sama sekali kan? Iya cerita. Jadi bagi waktunya ya kayak mana ya? Ya kita jalanin aja lah. Yang pasti kalau untuk pertemuan kelompok itu kan waktu-waktunya sudah kita sepakati. Misal bertemu tanggal 1, kalau meminjam kumpul. Tapi kadang kalau tetangga yang mereka yang datang ke sini. Oh gitu ya. Jadi yang lebih bagusnya itulah pengertian dari teman-teman kelompok, bukan saya yang mendatangi. Mereka ngerti saya punya anak kecil, punya gitu. orang tua, di rumah nggak bisa sembarang kita tinggal gitu. Jadi tetangga nanti ya, ibu ini datang mau bayar ini nanti apa? Iya, datang kemari ya. Datang. Jadi tanpa memberatkan si Mira yang harus mengutip kayak seperti kalau bahasa Medan jula-jula itu kan datang door to door ke rumah ibu-ibu, ngutip. Ada uang bukunya. Ada uang bukunya. Kunjung ke tetangga-tetangga yang juga punya usaha yang ikut di kelompok ini juga. Sudah berapa lama berjalan nih? Kalau di desa ini sudah setahun ya Bu. Setahun pas bulan ini setahun full. Iya. Oke, selanjutnya berkat dulu Bu Mira. Nah, ini salah satu penerima manfaat karena sudah mengikuti kelompok ini selama 1 tahun. Nah, kita akan ngobrol dengan ya Bu. Silakan. Manfaatnya Ah, manfaatnya meringankan banyak. Misalnya kalau kesulitan nggak tahu lah kemana meminjam ya kan. iya. Di sini nggak punya saudara. Tak diajaknya langsung ikut nggak pikir panjang. Oh, gitu Bu. Ya. Langsung ikut Ikut. Oh, jadi sudah menerima manfaatnya, manfaatnya seperti apa? Contohnya? Pinjaman. Nah, pinjaman pertama itu suami sakit, dengan pinjam 1 juta pertama. Dengan 1 juta pertama, Cicil 100.000. 100 juta per bulan. Itu ada bunganya atau enggak? Enggak. Enggak ada. Nggak ada bunganya. Selama berapa Iya. lama Bu minjemnya? Selama berapa lama? 10 bulan. 10 bulan ya. Selesai. Jadi ingat, ini di sini tanpa riba, tidak ada sepeser pun 0% bunganya. Jadi di sini memang real simpan pinjam untuk masyarakat sekitarnya dan juga orang-orang yang telah tahu, teman-teman yang sudah mengetahui Mira membentuk kelompok ini. Oh, tidak lagi berurusan dengan yang lainnya Bu ya. Enggak, pinjaman pertama sejuta. Ya, pinjaman yang kedua ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, iya, pinjam masih kedua. Selesai. Nah, sambung 2,5 juta. Oh, sambung 2,5 juta lagi. Selesai, udah selesai yang pertama. Disambung lagi. Untuk apa Bu? Untuk anak persiapan lebaran Puasa. puasa. Gitu ya. Oh, gitu. Untuk sekolah ya kebutuhan kebutuhan ya, kebutuhan rumah tangga. Apalagi ini udah mau dekat apa ya, bulan puasa lagi, lebaran lagi. Oke, terima kasih Bu Tina. Nah, Mira gimana nih setelah membentuk kelompok ini, ada nggak kepuasan sendiri gitu? Pasti. Ya? Karena kan kalau seandainya orang susah datang minta tolong, kita nggak bisa nolong kayak mana. Tapi masalahnya kan nggak bisa semua orang kita tolong. Benar. Nggak usah datang Bu, Bu nggak bisa. Jadi berpikir, di sini kita bisa tolong menolong. Di sini kita jadi apa? Jadi nggak ada perlu malu, nggak ada perlu sedih segala macam. Kita memang tolong menolong tujuannya. Jadi Oh gitu ya. kepuasan batin pasti. Pasti ya. Selain juga menabung pahala juga Mira ya. Iya lah pastilah. Jihad ini, Berjihad. Oke. Nah, selanjutnya dengan Ibu Sari. Ibu Sari ini baru 4 bulan yang mengikut ini. 4 bulan. Nah, boleh nggak cerita manfaatnya dan latar belakang untuk mengikuti ini gimana? Orang ibu rumah tangga ya. Iya. Orang ibu rumah tangga. Awalnya itu waktu Kamira menawarkan simpan pinjam ini, saya memang langsung berpikir positif untuk mengikuti karena tujuannya positif. Dan di sini yang saya lihat itu selain hanya positif,
banyak yang terbantu termasuk keluarga saya. Gitu. Nah, di sini saya dan ibu saya mengikuti KSP ini. Gitu. Ya. Dan sudah menerima manfaatnya juga ya? Sudah, saya dan ibu saya sudah menerima manfaatnya. Manfaatnya seperti apa? Boleh cerita nggak? Boleh. Ini juga untuk berbagi. Iya. Contohnya kayak ibu saya ya. Iya. Kayak ibu saya, karena ibu saya sekarang dibilang jadi tulang punggung ya di rumah, dimana masih ada tanggungan adik saya yang masih sekolah. Bapak saya sudah tidak bekerja, satu kan faktor umur, kedua memang kalau di faktor umur sulit untuk bekerja. Benar. Jadi mungkinnya kan, Jadi kebutuhan itu banyak ya? Iya, banyak. Ke rumah juga masih menyewa. Nah, ibu saya di sini terbantu untuk membayar rumah sewa. Ya. Alhamdulillah ya bisa terbantu rumah sewa. Ya, alhamdulillah memang kami dari dulu tidak pernah meminjam dengan yang lain, satu karena memang takut Ya. Takut. Banyak Ya, ya yang telah terjadi. Iya, banyak dah yang sampai lari sana lari sini mengalami diteror juga. Iya, makanya gitu, ada KSP yang dibuat Kak Mira, saya langsung mengikuti tanpa berpikir panjang lagi. Oh iya, luar Karena biasa ya. karena manfaatnya, satu saya udah melihat dari yang kelompok sebelumnya kan. Nah, di situ ibu saya terbantu untuk biaya rumah sewa. Iya, ini rumah sewa yang sangat terbantu ya. Karena apa? Rumah sewa itu per tahun. Kadang kita menabung untuk sebulan aja untuk rumah sewa itu kadang nggak bisa. Ada keperluan lain terpakai lagi. Apalagi kan masih ada yang Tiba waktunya bingung. Aduh, bulan depan ini gimana ya, uang belum terkumpul, mikirinnya gitu. Jadi dengan ada ini dia agak tenang lah ya, walaupun tinggal nambah dikit aja. Iya. Gitu. Nah, kalau saya sendiri kemarin kebetulan suami belum lama tuh dirumahkan. Nah, nggak lama alhamdulillah dapat pekerjaan yang lebih baik memang. Cuman di masa beberapa saat bekerja itu kan masih banyak yang harus ditutupi saat nggak bekerja. Itu dari Allah istilahnya untuk ini. Apa ya, bencana alam ya? Ya, bencana alam. Kebanjiran ya? Ya, itu rumah saya kebanjiran. Nah, tilam saya terendam, Basah ya, perabot basah, ya? perabot. Karena di saat itu saya ada di rumah sakit. Jadi ada orang di rumah ya? Ada di rumah. Cuma nggak Nggak, terselamatkan karena kan, lah ya, iya, karena karena berat besar ya. Berat kan, udah gitu kan banyak. Karena kan kalau bapak udah berumur nggak mungkin ngangkat yang Iya, berat iya. kan, gitu. Nah, posisi suami juga lagi nemenin saya di rumah sakit, gitu. Mau pulang nggak bisa karena terjebak banjir di Kampung Lalang saat itu. Iya, iya. Baru-baru ini ya, Pak? Ya, belum lama itu. Jadi ya karena kondisi saya habis mengeluarkan uang banyak di rumah sakit. Kasurnya sudah tidak bisa terpakai Iya. lagi. Nah, di situ alhamdulillah ada KSP yang dibentuk Kak Mira. Itu saya meminjam untuk membeli tempat tidur. Sekarang dengan Ibu Rini. Ibu Rini ini adalah tadi baru kita diskusi apa saya harap orang-orang yang pengen masuk. Jadi Ibu Mira menjelaskan dulu KSP itu seperti apa, dan setelah mereka paham, mengerti, ada tanya jawabnya juga supaya lebih paham lagi. Nah, Ibu Rini ini tertarik. Kenapa tertarik nih di Karena KSP ini? pernah terlilit utang sama rentenir gitu. Oh, pernah terlilit utang sama rentenir. Jadi gimana itu melunasinya? Dan Alhamdulillah juga terbayar. terbayar ya. Tapi kan ini kan kelompok simpan pinjam kan nggak pakai apa riba. Berarti di rentenir itu terbayar tapi ada bunganya ya, ada Iya, ada berat ya. bunganya. Iya. Jadi di sini karena tidak ada riba, tertarik ya. Iya, tertarik. Jadi bisa membantu, tidak lagi meminjam uang kepada rentenir. Luar biasa Ibu Mira ya. Aduh, sangat bermanfaat sekali ya KSP ini ya. Oke, Ibu Mira, kembali ke Ibu Mira. Nah, terakhir saya ingin saran Ibu Mira dan harapannya ini apa nih? Silakan. Ya, harapan saya terbentuk kok banyak kelompok-kelompok yang seperti ini di mana aja.
di Bisa- mana aja ya, iya, di mana melalui aja. channel ini juga ya yang melihat bisa Iya. membuat dan juga bisa konsultasi ya, nanti ada Bisa. telepon Bu Mira kalau belum paham yang jarak jauh bisa Bisa. ngobrol konsultasi ya, banyak terbentuk ya, karena apa bisa membantu orang-orang ya yang di sekitar dan yang terliputan dengan rentenir. Iya. Tapi Jadi- memang ini skupnya kecil. Kecil ya, Kecil ya, kecil. Tapi justru masyarakat yang seperti ini yang menjadi sasaran itu tadi, yang benar tadi. Iya. Kan paling gampang kita saat butuh, kita mau ke bank nggak ada agunan, nggak ada usaha, Iya, ya. dia kasih cepat, tapi bunga segini mau, itu. Iya, kita Ya, tidak kita ada lagi kepepet. pilihan, Nah, kepepet. pinjam sama saudara kadang susah, saudara mungkin juga lagi susah, nah, ya kan? Iya. Pinjam sama tetangga, takut nggak dibayar. takut itu kepercayaan kurang, nah, jadi kadang malu juga. Tapi kalau di sini kan memang sengaja kita bentuk, ini kita kumpul, kita tolong menolong di sini, kita kumpulkan uang sisa-sisa belanja apa semuanya. Mudah-mudahan pada saat ada yang butuh bisa pakai, nanti uang itu berputar di situ. Jadi simpan pinjam, kita menabung di situ, meminjam di situ. Nggak jadi omongan. Dan sistemnya sangat sederhana, tidak ribet seperti orang bisa main jula-julannya sebenarnya juga nggak susah, tidak susah. Kalau jula-jula kan kita ada waktunya, nggak bisa ngambil kapan aja ya. Tunggu nomornya nih, atau nanti pas arisan nomor aku nggak berdoa nomorku lah keluar gitu. Bentuk di mana ya, di keluarga besar, Di keluarga besar. pertemanan, Mhm. lingkungan, perwilitan. Ini malah ada yang di masjid mau rencana mau bikin juga. Di perwilitan ada mau bikin sama Sudah banyak yang mau membentuk lagi iya, yang baru ya. mereka minta saya menjelaskan Jelaskan. bagaimana gambaran kelompok yang sudah terbentuk. Iya, bagus sekali. Seperti hari Minggu nanti juga ada di kelompok arisan gitu. Jadi harapannya ke depannya seperti itu lah, semakin banyak tumbuh lagi ya orang-orang yang bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat di sekitarnya aja dulu ya. Iya. Gitu. Ya, terakhir tadi pesan saran udah ya. Udah. Udah semua yang merangkum ya. Oke, Mar, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat untuk kamu-kamu yang menonton ini dan bisa membuatnya juga, mempraktekannya. Kalau memang kurang paham juga, nanti di sini ada filmnya, kita bagaimana cara melaksanakan simpan pinjam tanpa riba ini. Nanti kita akan saksikan juga di channel ini ada. Nah, terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Satu, karena di kelompok ini tolong menolongnya itu kuat. Terus di sini bisa minjam tanpa riba. Karena kalau kita pinjam sama orang lain atau sama saudara sendiri pun kan belum tentu dikasih. Tapi kalau di sini perserikatannya itu kuat. Dengan cara kita ada persyaratannya lah, makanya kita bisa minjam di sini. Kalau saya gimana ya Bang, karena kita di sini kan pendatang ya, ikut gabung gini ya alhamdulillah ada untuk Tolong. silaturahmi, tolong menolong kan gitu. Jadi nggak pala kesulitan kali lah, minjam pun sama orang kita belum tentu bisa kan, pakai rente pun kan sekarang susah kan gitu, harus memang warganya gitu. Kita pendatang di sini kan, ya ada manfaatnya lah Bang. Ya kan, nggak terlalu ribet untuk semuanya gitu. Dan saya ibu rumah tangga ya sambil-sambil lah, kayak ini kan saya mau pinjam untuk usaha ini Bang. Usaha saya usaha rumah tangga, bikin coklat gitu kan. Jadi nanti ya sama-sama anak lah, kita kerjain sama-sama gitu. Di sini kan saya pinjam lah untuk modal coklat saya 1 juta gitu. Kerjaan ibu rumah tangga, terus saya nyambil juga lah nyuci-nyuci gosok di rumah orang karena keadaan ekonomi sekarang ya, keadaan ekonomi sekarang kan lagi susah-susahnya, keadaan suami pun lagi pekerjaannya nggak labil. Kalau saya memang keutamaan pertama selalu untuk biaya sekolah, karena biaya sekolah sekarang berat, apalagi ini mau naik-naikan bagi rapot, kalau nggak dilunasi nggak bisa ujian, nggak bisa dapat rapot. Terus separuhnya saya gunakan untuk pendaftaran anak saya yang paling kecil untuk biaya sekolahnya. Untuk anggota baru, sebelumnya dia harus mengikuti sosialisasi yang diadakan kelompok.
Supaya apa? Supaya dia tahu apa prosedurnya, bagaimana peraturan yang ada di dalamnya. Jadi nggak bingung, nggak hanya asal ikut aja langsung oh mau pinjam gitu segala macam, tanpa tahu konsekuensi yang ada di dalamnya gitu. Jadi biasanya setelah udah ikut sosialisasi, dia sudah paham, maka yang anggota-anggota baru tadi, calon, itu baru memutuskan di dalam kelompok untuk oh iya kita bentuk kelompok ini. Kita bikin namanya apa segala macam. Dan itu biasanya pendaftaran kelompok itu 10.000. Itu digunakan untuk membeli buku besar kelompok, catatan, pulpen, roll yang dibutuhkan untuk administrasi kelompok. Yang kedua ada namanya simpanan pokok. Itu kita tergantung kesepakatan anggota. Jadi yang biasanya itu 100.000. Itu hanya sekali dikutip untuk dana awal. Kemudian ada namanya simpanan wajib. Kita putuskan ada 50.000 per bulan yang rutin setiap bulan harus dibayar. Dan ada namanya tabungan sukarela. Jadi anggota bisa menabung di kelompok minimal itu 20.000 per bulan. Dan kapan saja dia membutuhkan uangnya, tabungannya, dia bisa menariknya. Nah setelah uang terkumpul dalam kelompok, itu anggota bisa meminjam 1/4 dari jumlah uang yang ada di dalam kelompok. Misalnya terkumpul di bulan pertama 2 juta, misal, anggota berhak meminjam 500.000. Tetapi tetap harus disisakan 1/4-nya 500.000 untuk uang kas. Mana tahu ada anggota kelompok yang meminjam menarik tabungannya